Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang pengertian azan dan bacaannya. Azan dan iqamah merupakan di antara amalan yang utama di dalam Islam. Bahkan amalan azan dan iqamah ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam, terutama apabila kita hubungkan dengan ibadah yang akan ditegakkan setelahnya, yaitu salat 5 waktu. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk senantiasa menjaganya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kalian salat 5 waktu dan salat al-wusta, yaitu salat asar. Dan salatlah karena Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kekhusyuan. Pendengar, sedemikian tinggi kedudukan dan kemuliaan amalan azan dan iqamah ini, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah dari jalur sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata, Umira Bilalun ayyashfa'al azan wa yutira al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggandakan bacaan azan dan mengganjilkan iqamah. Selanjutnya yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga dari jalur sahabat mulia Abu Sa'id ibni Malik bin Sinan radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqul." Yang artinya, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah seperti yang diucapkan olehnya. Lalu yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah, juga dari jalur sahabat yang mulia Abu Sa'id bin Malik bin Sinan radhiyallahu an, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imamu dhaminun wal muazzinu mu'taman. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muazzinin." Yang artinya, imam sebagai penjamin dan muazzin, yaitu orang yang azan, sebagai yang diberi amanah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada para imam dan memberi ampunan untuk para muadzin. Dalil-dalil ini menunjukkan tentang keutamaan amalan azan dan iqamah serta orang-orang yang mengumandangkan azan. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan orang-orang yang mengumandangkan azan pada hari kiamat dalam sabdanya sebagai berikut. Al-muazzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang-orang yang mengumandangkan azan pada hari kiamat akan menjadi manusia yang paling panjang lehernya. Terkait makna paling panjang lehernya, maka Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Di antaranya maknanya sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullah adalah bahwa orang-orang yang mengumandangkan azan adalah manusia yang banyak amal kebaikannya. Adapun pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan pengertian azan, maka secara bahasa azan berarti pemberitahuan atau seruan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ketiga, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa adzanum minallahi wa rasulihi ilan nas. Yang artinya, dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Sedangkan makna azan secara istilah adalah seruan yang menandai masuknya waktu salat 5 waktu dan dilafazkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan di dalam kitab Taisirul Allam, Syarah Umdatul Ahkam, berkaitan dengan bacaan dan sifat azan,
terdapat 3 cara azan. Tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini, yang akan dicantumkan adalah yang masyhur, dikumandangkan di negara tercinta Indonesia, yang terdiri dari 15 kalimat, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibaca 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, dibaca 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dibaca 2 kali. Hayya 'alas shalah, dibaca 2 kali. Hayya 'alal falah, dibaca 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Artinya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Aku menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Marilah sholat, marilah menuju kepada kejayaan. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah. Pendengar, jika azan subuh, maka tambahkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Yang artinya, salat itu lebih baik daripada tidur, dan dibaca 2 kali setelah lafaz hayya 'alal falah. Setelah lafaz hayya 'alal falah. Azan dengan 15 kalimat ini adalah sebagaimana hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tirmizi dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah, dan Imam Ibnu Majah rahimahumullah. Demikianlah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang pengertian azan dan bacaannya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.